Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Yulianto dengan NIM 2007-2041. Saya akan mempresentasikan mekanika fluida dari materi 9. Yang pertama, analisis momentum aliran fluida. Momentum suatu sistem tetap konstan ketika gaya total yang bekerja pada adalah 0. Dan dengan demikian momentum sistem tersebut kekal. Ini dikenal sebagai prinsip kekekalan momentum. Prinsip ini telah terbukti menjadi alat yang sangat berguna ketika menganalisis tumbukan. Momentum diturunkan dari hukum Newton 2, persamaan momentum linear, hasil kali massa dan kecepatan, anguler, sudut, untuk benda yang bergerak melingkar. Prinsip momentum suatu sistem konstan bila tidak ada gaya yang bekerja pada sistem. Prinsip ini berguna menganalisa tumbukan dan ledakan. Contoh soal, jelaskan macam-macam aliran fluida. Jawabannya, aliran fluida dapat dikategorikan sebagai berikut. Aliran laminar, aliran dengan fluida yang bergerak dalam lapisan-lapisan lamina dengan satu lapisan meluncur secara lancar. Dalam aliran laminar ini, viskositas berfungsi untuk meredam kecenderungan terjadinya gerakan relatif antara lapisan sehingga aliran laminar memenuhi hukum viskositas Newton. Aliran turbulen, aliran di mana pergerakan dari partikel-partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami pencampuran serta putaran partikel. Aliran transisi merupakan aliran peralihan dan aliran laminar ke aliran turbulen. Materi 10. Aliran dalam pipa. Aliran fluida di dalam pipa pada kenyataannya mengalami penurunan tekanan seiring dengan panjang pipa yang dilalui fluida. Menurut teori dalam mekanika fluida, hal ini disebabkan karena fluida yang mengalir memiliki viskositas yang menyebabkan timbulnya gaya geser yang sifatnya menghambat. Tekanan aliran fluida atau disebut juga kerugian tekanan. Jenis-jenis aliran dalam pipa. Aliran laminer. Pada aliran laminer, gaya viskos atau gesek yang relatif besar mempengaruhi kecepatan aliran. Aliran turbulen. Pada aliran turbulen, gaya momentum aliran lebih besar dibandingkan gaya gesek dan pengaruh dari dinding pipa menjadi kecil. Contoh soal. Hitunglah kehilangan tenaga karena gesekan di dalam pipa sepanjang 1500 meter dan diameter 20 cm apabila air mengalir dengan kecepatan 2 meter per detik. Koefisiennya gesekan F sama dengan 0,02. Aliran di dalam saluran terbuka. Materi 11. Pada aliran terbuka, kombinasi antara perubahan setiap parameter saluran akan mempengaruhi kecepatan yang terjadi. Di sisi lain, perubahan kecepatan tersebut akan menentukan keadaan dan sifat aliran. Aliran zat cair yang diklasifikasikan berdasarkan beberapa cara seperti berikut. Aliran viskos dan invisit, fungsi viskositas. Aliran laminer dan turbulen, fungsi bilang Reynolds. Aliran mantap dan tak mantap, fungsi waktu. Aliran seragam dan tak seragam, fungsi ruang. Aliran 1, 2, 3 dimensi. Aliran rotasional dan rotasional. Contoh soal. Saluran segi 4 dengan lebar B sama dengan 6 meter dan kedalaman air Y sama dengan 2 meter. Kemiringan dasar saluran 0,001 dan koefisien C 50. Hitunglah debit aliran. Jawabannya S adalah slope energi dan S HF
per L, di mana HF adalah energi heat loss dan L adalah panjang saluran. Slope energi, slope permukaan air sama dengan slope dasar saluran. Luas penampang A sama dengan B dikali Y 6 kali 2 sama dengan 12 meter kubik. Keliling basah P sama dengan B tambah 2Y sama dengan 6 tambah 2 kali 2. Materi 12, drag and lift. Ketika suatu benda apapun bergerak melalui sebuah fluida, suatu interaksi antara benda dengan fluida melalui tekanan dan tegangan geser di mana gaya resultan dalam arah yang sama dengan kecepatan halu disebut sebagai drag atau gaya seret. Drag merupakan suatu gaya neto dalam aliran-aliran karena tekanan daya gesek pada permukaan benda. Lift, setiap benda bergerak melalui suatu fluida akan mengalami gaya neto. Untuk benda yang simetris, gaya ini akan terjadi dalam aliran bebas yaitu drag. Untuk benda yang tidak simetris akan terdapat gaya normal terhadap aliran bebas. Beberapa benda seperti aerofil dirancang untuk menghasilkan lift, namun lift pada mobil akan mengurangi gaya kontak. Materi 13, turbo machinery merupakan mesin yang berhubungan dengan transfer energi antara fluid termasuk liquid atau rotor, rotating shaft, yang menyerap energi dikategorikan sebagai pump family, dan yang melepas energi ekstra energi dikategorikan turbin. Contoh soal, diketahui reservoir pembakaran mesin turbojet adalah 1227 Celcius dan suhu rendah 327 Celcius untuk menghasilkan usaha sebesar Joule. Diperlukan kalori pembakaran sebesar Joule. Tentukan efisiensi mesin Carnot ideal. Diketahui T1 sama dengan 1227 Celcius sama dengan 1500 K. T2 sama dengan 3270 Celcius sama dengan 600 K. W sama dengan 1,26 kali 106 Joule. Q1 sama dengan 4,5 kali 106 Joule. Hasilnya 1 sama dengan T2 per T1 kali 100%. 1 dikurang 600 per 1500 kali 100% sama dengan 60%. Baiklah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.